Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman onlineku. Ketemu lagi kali ini dengan saya. Nggak usah bosan-bosan ya teman-teman onlineku, mantengin semua video-videoku. Insya Allah bermanfaat ya teman-temanku, amin amin ya robbal alamin. Kali ini aku mau bikin pecel sayur dengan tahu goreng sebagai pengganti lontongnya ala aku ya teman-teman. Ikutin yuk teman-teman, yuk mari, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini proses pertama, langkah pertama ya teman-teman. Aku kasih tahu sayurannya. Aku pakai sayur sawi manis atau sawi putih 150 gram. Aku juga pakai kubis atau kol 150 gram, pakai timun 200 gram, satu ikat sayur genjer, dan beberapa buah tahu goreng ya teman-teman. Yuk teman-teman ikuti ya. Langkah pertama seperti ini adalah mencuci sayuran, dan teman-teman sekedar tip dari saya ya teman-teman, silahkan diterapkan. Untuk mencuci sayuran ini sebaiknya dicuci dalam keadaan dia masih utuh atau per lembar seperti ini ya teman-teman, agar nanti vitaminnya tetap utuh. Jangan mencuci sayuran yang sudah selesai dipotong atau diiris, karena takutnya nanti vitaminnya akan ikut terbuang dengan air cuciannya ya teman-teman. Jangan salah fokus ya sama sayuranku yang bolong-bolong ini. Iya, itu bekas ulat teman-teman, dan ini tuh sayuran sehat yang sesungguhnya, yang bebas bahan kimia anti hama ya teman-teman. Karena mungkin banyak dari kita semua yang masih gagal fokus, yang kalau nyari sayuran itu cari sayurannya yang bagus, mulus, glowing, dan itu sebenarnya sayuran itu mengandung bahan kimia anti hama ya teman-teman. Usahakan mencuci sayuran itu dicuci sebanyak 3 kali, dibilas sampai bersih dengan air bersih dan dengan air mengalir, karena kesehatan keluarga nomor 1 ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya setelah saya cuci bersih, sudah saya tiriskan juga. Ini mau saya potong-potong atau iris sayurannya kurang lebih setengah senti ukurannya, nggak tebal nggak tipis ya teman-teman. Dan sekali lagi tips dalam memasak, usahakan jangan sembarangan dalam mengiris ukuran sayurnya ya teman-teman. Usahakan kalau misalnya setengah senti semua sampai habis ya teman-teman. Kalau 1 senti semua, agar dia terlihat cantik. Nah, ini lanjut saya mau potong kubisnya, karena kubisnya tadi saya cuci per lembar jadi otomatis dilepas ya teman. Sekarang saya mau gabungin lagi, duh rempong ya teman-teman. Ibu-ibu mah memang gitu, pokoknya pengen perfect ala ibu-ibu itu, betul-betul rempong. Dan ini kubisnya udah saya iris. Nah, dia ini seperti ini ya teman-teman. Setelah ini diiris, nanti saya mau rebus kecuali timun ya teman-teman. Timunnya gak akan saya rebus, akan saya campurkan ke dalam sayurannya nanti dalam keadaan mentah ya teman-teman. Ini saya ujungnya atau pangkalnya udah saya potong juga, dan sudah saya gosok-gosok. Kalau menurut ilmu orang tua zaman dulu, katanya biar nggak pahit. Bener nggak sih teman-teman? Pasti teman-teman juga familiar kan dengan kata-kata seperti itu, kata-kata orang tua dulu. Bener nggak sih teman-teman? Teman-teman yang sering dengar kata-kata itu komen ya teman-teman, bener apa enggaknya, mitos apa fakta. Nah, ini dia ukurannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini semua dipotong sayurannya, saya mau rebus dan nggak saya videoin ya teman-teman. Setelah sayuran saya rebus, saya mau lanjut ngulek-ngulek kacangnya. Saya pakai kacang tanah 350 gram dan udah saya goreng. Terus mau saya ulek-ulek seperti ini ya teman-teman. Uleknya halus ya teman-teman. Sebenarnya teksturnya seperti yang pertama tadi agak kasar, nggak apa-apa ya teman-teman.
Nah, ini dia ya teman-teman, kacang yang 350 gram tadi udah kita ulek semua. Suka-suka ya teman-teman, kalau mau kasar, sedikit kasar seperti ini bisa, kalau mau halus banget seperti ini juga bisa, sesuaikan selera ya teman-teman. Dan ini sudah saya pindahkan ke wadah yang lebih besar karena nanti mau kita kasih air larutan asam jawa dan gula merah ya teman-teman. Oke, saya spill bumbu pecel sayur ala saya ya teman-teman. Ini saya menggunakan cabai rawit hijau 27 buah, asam jawa seruas jempol, pakai bawang putih 3 siung yang besar-besar ya, pakai kencur 1 ruas jempol, tentu bisa ditambahin atau dikurangi sesuai selera ya teman-teman. Saya juga pakaiin garam setengah sendok, dan ini adalah gula merahnya saya pakai 100 gram, udah saya larutin dengan air hangat, dan asam jawa udah saya saring juga ya teman-teman. Nah, lanjut kita ulek bumbu pecelnya tadi sampai halus. Setelah bumbu pecelnya halus, nanti kita mau masukin larutan asam jawa dan gula merahnya tadi 1 mangkok seperti ini ya teman-teman, 1 mangkok. Simak ya teman-teman resep saya, insya Allah diikuti. Kalau diikuti resep saya, insya Allah anti gagal ya teman-teman. Nah, ini bumbunya udah halus, mau saya campurin dengan kacang yang udah saya ulek tadi ya teman-teman. Kita campurin semuanya sampai bersih, karena sekali lagi kata ilmu orang tua dulu, justru sisa-sisa yang di dalam ulekan inilah yang puncak kenikmatannya ya teman-teman, bener nggak sih? Nah, ini lanjut saya mau tuangin, mau campurin air asam jawa dan gula jawanya tadi ke dalam wadah yang berisi kacang yang udah kita giling, terus kita aduk sampai merata, sampai kacangnya itu enggak menggumpal lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini, aduk-aduk terus. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah rata, terus mau kita blender sebentar aja. Oke, setelah kita blender tadi ya teman-teman, kita tuangkan ke dalam wadah bersih atau mangkok yang lebih besar, yang bersih ya teman-teman. Seperti ini teksturnya, memang agak encer ya teman-teman, karena airnya saya tadi menggunakan air hangat, tapi nanti setelah dia dingin teman-teman gak usah khawatir, dia akan mengental dengan sendirinya seperti ini. Ini teksturnya udah cukup pas ya teman-teman untuk pecel sayur ya teman-teman. Nah, untuk porsi yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, bisa kurang lebih antara 6 sampai 7 porsi ya teman-teman. Nah, ini saya mau tuangkan saus kacangnya ke atas sayuran yang sudah saya siapkan di piring. Masya Allah, lumer ya teman-teman. Sebenarnya sekali lagi, kalau mau warna sausnya itu lebih terang lagi coklatnya, kacangnya bisa digoreng, ditingkatkan lagi tingkat kematangannya ya teman-teman. Jadi warna saus itu tergantung dengan tingkat kematangan penggorengan kacangnya ya teman-teman. Wah, Masya Allah, ini menu berbuka puasa hari ini. Untuk menu harian juga patut dicoba ya teman-teman. Nah, makan pecel sayur itu memang sudah paling klop, dan jodohnya itu adalah tempe mendoan ya teman-teman. Masya Allah, aroma kencur dan bawang putihnya itu membuat selera makan meningkat ya teman-teman, apalagi kita sedang lapar kan ya. Dan ini kami makannya menggunakan kerupuk ikan, enggak kerupuk seperti biasanya ya teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin atas rezeki Allah. Untuk teman-teman yang sudah bergabung ya teman-teman, yang setia menonton video demi videoku, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, semoga menjadi amal ibadah, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe-nya ya.